Pernah nggak sih Anda merasa seolah-olah ada raksasa digital yang nggak kelihatan tapi selalu mengawasi? Raksasa yang diam-diam merekayasa realitas kita, menambang data dari jiwa kita, dan menjual masa depan kita ke penawar tertinggi. Nah, semua ini kan akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang, wah, penting banget. Ini dia pertanyaan utamanya. Di dunia di mana rumah kita udah nggak rahasia lagi, dan masa depan kita rasanya udah dilelang, apa perlawanan itu masih mungkin? Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu sangkar digital. Kita ini sebetulnya lagi ada di dalam sebuah kebuntuan. Ruang pribadi kita, bahkan nasib kita, itu dikendalikan oleh sebuah kerajaan yang nggak punya pusat. Dia ada di mana-mana, mengatur hidup kita lewat algoritma yang sama sekali nggak kelihatan. Terus, gimana cara melawan kekuatan sebesar ini? Ternyata, kita nggak bisa cuma pakai satu strategi aja. Perlawanan yang benar-benar bermakna itu butuh pendekatan dari dua arah sekaligus. Jadi ada pertarungan kolektif di luar sana, dan di saat yang sama, ada pertarungan yang sangat personal di dalam diri kita masing-masing. Nah, yang menarik, kedua medan perang ini tuh saling nyambung. Perjuangan politik besar-besaran untuk counter empire itu harus banget berakar pada pertarungan batin untuk hak atas tempat perlindungan. Kenapa? Soalnya tanpa fondasi pribadi ini, perlawanan kolektif tadi bakal kehilangan jiwanya. Cuma jadi gerakan kosong. Oke, kita bahas dari sisi makro dulu ya. Ada ide dari pemikir Michael Hart dan Antonio Negri. Argumen mereka tuh sebenarnya simpel, tapi kena banget. Kita nggak bisa melawan sebuah jaringan dengan taktik lama yang terpusat. Nggak bakal berhasil. Kita harus melawan jaringan dengan, ya jaringan juga. Jadi siapa itu the multitude? Ya mereka itu kita semua. Para pekerja lepas, warga kota yang terus-terusan diawasi, semua orang yang hidupnya jadi bahan bakar buat mesin digital ini. Kekuatan mereka itu ada di kemampuan untuk bersatu dan menciptakan counter empire. Semacam perlawanan yang justru pakai senjata si raksasa, yaitu jaringannya, untuk melawan balik. Dan ini dia senjata-senjata mereka. Keren banget kan? Perlawanan ini disebut biopolitik. Maksudnya gini, kalau kerajaan digital ini mencoba mengontrol kehidupan kita, maka kehidupan itu sendiri, koneksi kita, pengetahuan kita, solidaritas kita, justru jadi senjatanya. Dengan berbagi, melindungi komunikasi, dan membangun alternatif, kita bisa bikin retakan di tembok kerajaan itu. Nah, sekarang kita geser dari pertarungan kolektif tadi ke fondasi yang paling penting, yaitu pertarungan individu. Disinilah ide brilian dari Shoshana Zuboff masuk, dan ini benar-benar mengubah cara kita memandang perlawanan. Oke, ini poin yang sangat krusial. Tempat perlindungan ini bukan bunker buat sembunyi ya. Ini adalah sebuah kebutuhan psikologis. Ini adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa berpikir bebas, merasa bebas, tanpa direkam, dianalisis, dan dijadikan uang. Ini adalah hak kita untuk jadi manusia seutuhnya. Terus, kenapa sih ruang ini sepenting itu? Karena disinilah semua hal baru lahir. Di dalam ruang tanpa penonton inilah kita bisa jadi original. Bisa bikin kesalahan tanpa dihakimi algoritma, dan bisa membangun jati diri kita yang sebenarnya. Tanpa tempat perlindungan ini, kita bukan lagi pencipta. Kita cuma jadi sekumpulan data yang bereaksi sesuai perintah. Oke, teorinya keren banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita melakukannya di kehidupan nyata? Nah, disinilah kita masuk ke ranah praktek. Kita bisa mulai bangun tempat perlindungan kita lewat aksi-aksi kecil sabotase digital sehari-hari, seperti yang disarankan Adam Greenfield. Coba deh kita lihat langkah-langkah ini. Ini bukan cuma soal bikin hidup jadi sedikit lebih ribet loh. Ini adalah tindakan sabotase yang disengaja. Kita melawan sistem yang menuntut kenyamanan total sebagai ganti dari kontrol total. Setiap kali kita memilih cara yang sedikit lebih rumit demi privasi, sebenarnya kita sedang membangun kembali dinding tempat perlindungan kita, bata demi bata. Dan semua tindakan kecil ini sebenarnya mengarah ke satu tujuan besar, menjadi anomali, menjadi sesuatu yang nggak bisa dihitung sama algoritma. Kalau sang raksasa mau kita jadi stabil dan bisa diprediksi, maka tugas kita adalah jadi sebaliknya. Kita harus merebut kembali hak paling mendasar, hak untuk mengejutkan dunia dan bahkan mengejutkan diri kita sendiri. Pada akhirnya, perjuangan kolektif di luar sana dan perjuangan pribadi di dalam diri kita semuanya bertemu di satu titik. Titik ini adalah perebutan kembali masa depan itu sendiri. Disinilah semua kepingan puzzle tadi menyatu dengan sempurna. Jadi, inilah dua jalan yang ada di hadapan kita. Pilihannya sangat jelas. Mau dunia yang dingin dan otomatis di mana kita cuma jadi penonton, atau dunia di mana manusia masih jadi penulis ceritanya sendiri dengan segala ketidakpastiannya yang justru indah itu.
Perjuangan untuk punya tempat pelindungan dan melakukan aksi kolektif itu pada dasarnya ya tentang ini merebut kembali kedaulatan diri kita dari algoritma kerajaan. Tujuannya bukan untuk menguasai orang lain, tapi untuk punya kuasa penuh atas diri kita sendiri. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pemikiran yang satu ini. Di dunia yang menuntut kita untuk selalu tampil dan transparan, mungkin keberanian terbesar saat ini adalah memilih untuk tidak terlihat. Membangun ruang suci kita sendiri, menemukan kawan seperjuangan, dan mulai menulis masa depan di mana kemanusiaan kita nggak bisa lagi ditambang. Pilihan ada di tangan kita.